topik kedua, open building. Jadi di sini kita akan melihat apa saja perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi keywordnya adalah apa saja perubahan yang terjadi di hidup kita. Lalu bisa juga kita melihat dari apa saja perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Kita juga perlu untuk menjawab untuk pertanyaan apa saja yang terjadi di lingkungan, di community kita, dan juga apa yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi dari perubahan-perubahan yang terjadi ini yang punya kaitan dengan kita dan juga bangunan sebagai lingkungan bina kita. Nah, di situ akhirnya kita memerlukan yang namanya sebuah approach atau pendekatan open building. Nah, open building itu merupakan sebuah pendekatan untuk desain yang akan mengakomodasi sebuah kondisi atau sebuah kebutuhan untuk beradaptasi, untuk berubah selama masa waktunya. Jadi, sebuah bangunan yang membutuhkan adaptasi dan karena perubahan-perubahan di dalamnya, seperti yang tadi kita tanyakan, ada perubahan tentang usernya, tentang siapa saja user, pertambahan anggota keluarga, lalu perubahan kondisi fisik, bisa juga dengan adanya perubahan di luar user itu, perubahan lingkungannya, atau perubahan kondisi sosial di luarnya. Nah, open building itu sebuah pendekatan yang mencoba untuk mewadahi kebutuhan-kebutuhan perubahan seperti itu. Jadi open building architecture ini ditemukan oleh Houbraken. Jadi dia adalah pendekatan yang meningkatkan variety, flexibility, and quality of space. Jadi dia di situ kita melihat sebuah space atau ruang yang fleksibel dan juga memastikan adanya pilihan-pilihan dan personalisasi dari hidup di dalamnya, hidup di dalam bangunan tersebut. Nah, di situ open building ini mengajak untuk kita bisa menyadari kalau perubahan-perubahan itu adalah bagian dari hidup kita. Bangunan-bangunan dan lingkungan yang ditinggali bukan suatu kondisi yang statik, bukan sebuah benda yang statik, tapi melalui waktu, dari waktu ke waktu, kita semua akan berubah. Dan selama waktu tertentu, sosial dan teknikal akan berubah dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi di sini open building ini berusaha untuk memastikan bahwa arsitektur yang berhubungan dengan kita itu tetap atraktif, tetap aman, dan tetap bisa digunakan. Ini merupakan diagram dari level-level control yang didefine oleh Houbraken melalui diagram open building-nya. Jadi di sini kita melihat yang paling bawah ini merupakan tahun-tahun perubahannya, lalu levelnya, desain levelnya, lalu teritori dan juga siapa yang berperan di situ, orang-orangnya. Nah, di sini kita lihat ada infill layer, house allocation, support level, tissue level, dan city structure level. Nah, perubahan yang paling mendasar ada terjadi di infill layer. Di infill layer, perubahan-perubahannya di sini Houbraken melihat bahwa perubahan dalam infill layer bisa terjadi dari 10 hingga 20 tahun. Perubahan infill layer ini
Salah satunya berhubungan dengan arrangement di dalam ruangan, lalu juga seperti di dalam rumah, dan yang paling berperan di situ adalah satu individu ataupun bisa juga satu keluarga. Nah, sedangkan untuk house allocation di sini kita melihat bahwa house allocation itu seperti ini ya, tatanan unit dengan unit lainnya, itu dia akan memiliki level perubahan hingga 25 tahun. Dari situ, orang yang memiliki control pada house allocation adalah individu keluarga, maksudnya bisa satu keluarga ataupun juga block occupant, para penghuni lainnya yang dalam satu blok. Lalu untuk support level itu 100 tahun. Nah, support level ini berada misalnya di dalam rusun ya. Kalau di rusun, jadi support level ini kalau kita lihat itu berkaitan dengan struktur-strukturnya, lalu lingkungan yang ada di dalam rumah susun itu. Nah, support ini atau hal-hal yang mendukung dari terbangunnya sebuah bangunan ini, dia akan memiliki level kontrol hingga 100 tahun. Dengan pihak yang berperan adalah orang-orang yang tinggal di area tersebut, di lingkungan tersebut. Jadi kita lihat bahwa orang-orang yang berperan semakin banyak di situ. Lalu selanjutnya yaitu tissue level. Tissue level mulai dari jaringan-jaringan yang ada. Jadi itu ada jaringan drainase, jaringan jalan, dan sebagainya. Yang mana kalau jaringan-jaringan ini memiliki level perubahan 100 hingga 300 tahun. Dan juga siapa yang berperan di situ? Warga di misalnya kayak kelurahan tersebut atau warga di kota tersebut. Nah, perubahan-perubahan level di sini, ini perubahan-perubahan di sini ini yang bisa coba kita sadari bahwa yang mana sih ketika kita sebagai individu itu bisa bisa berperan dalam perubahannya. Misalnya kalau saya sebagai satu individu, saya ternyata perubahan yang paling mendasar adalah saya bisa memiliki kontrol pada perubahan di infill level itu. Jadi kita lihat kalau di dalam hunian infill itu kan mungkin seperti ini ya, layout furniture dan sebagainya. Saya memiliki peran di situ 10 hingga 20 tahun. Maksudnya saya benar-benar bisa mengusahakan adaptasi di situ. Pada slide ini kita akan melihat beberapa keyword atau beberapa pemahaman atas open building approach. Nah, sebenarnya open building approach kita bisa melihat dari adanya support atau base building, atau juga bisa dilihat dari core and shell, infill, fit out, atau tenant work. Jadi di sini kita melihat adanya dua level action, yaitu supportnya atau base-nya dan juga infill-nya atau sesuatu yang mengisi di dalamnya. Itu. Jadi ada dua layer yang terpisah. Lalu selanjutnya open building itu adalah sebuah pemikiran bahwa pengguna atau user atau penghuni dia memiliki keputusan desain sendiri yang bisa dia kontrol. Seperti itu. Jadi setiap user dia bisa mempersonifikasi space-nya, terlebih dalam kasus hunian di sini. Nah, pemikirannya juga bagaimana sebuah desain itu adalah proses dengan partisipan yang banyak. Partisipan banyak maksudnya
usernya dia juga memiliki andil di dalamnya, dan bukan hanya andil yang sangat minimal, tapi bisa jadi andilnya itu sangat besar usernya. Lalu juga open building itu adalah sebuah pemikiran yang dia mengizinkan adanya replacement dari sistem-sistem di dalamnya. Jadi maksudnya adalah banyak sekali sistem-sistem yang dia bisa di-replace atau bisa diganti. Kenapa? Karena level-level control itu, dan juga kita lihat bahwa karena ada support atau base dan juga infill itu, sehingga replacement itu bisa menjadi lebih diwadahi dengan intervensi bangunan yang minim. Lalu juga dengan pemikiran bahwa lingkungan bina itu ada di dalam transformasi, ada selalu perubahan-perubahan, sehingga di situ kita bisa fleksibel dengan building yang ada. Nah, perubahan-perubahan itu harus dikenali dan juga harus dipahami mengapa, supaya kita sebagai desainer dapat mempersiapkan perubahan-perubahan tersebut. Nah, dengan pemikiran bahwa lingkungan bina itu adalah sebuah produk yang terus berubah, bukan produk jadi, kita bisa lebih fleksibel dan juga bisa mewadahi adaptasi-adaptasi yang dilakukan oleh user. Nah, jadi misalnya di bangunan yang dilihat ini ya, di slide ini ya, ini kan mall gitu atau shopping arcade gitu. Nah, kita semua tahu bahwa banyak sekali bangunan-bangunan misalnya kayak ini ya, shopping arcade atau mall itu didesain dengan satu fungsi. Nah, karena itu sebenarnya sekarang akan menjadi open building itu adalah kita bisa mewadahi fungsi-fungsi yang berbeda dari bangunan-bangunan. Jadi misalnya ini ya, mungkin fungsi pertamanya menjadi mall atau shopping center. Nah, kalau dengan pendekatan open building ini, kita bisa melihat bahwa mall ini bisa digunakan untuk yang lain kok. Maksudnya dia bisa mewadahi fungsi-fungsi yang lain. Seperti itu. Jadi dia bisa berubah secara fungsi, bisa karena perubahan lifestyle orang, dari perubahan waktu, misalnya 10 tahun kemudian ternyata mall-mall ini sudah tidak laku gitu, jadi dia bisa berubah juga. Dan bagaimana sistem-sistem di dalamnya juga bisa diperbaharui dari waktu ke waktu. Sehingga di sini kita lihat bahwa open building itu adalah sebuah investasi yang sangat menguntungkan. Mengapa? Karena dia tidak hanya satu fungsi saja. Maksudnya dia tidak hanya dipikirkan hanya untuk fungsi di saat itu saja, misalnya sebagai shopping center, tapi diharapkan dia bisa memiliki umur yang lebih panjang dengan bisa berubah fungsi. Nah, housing atau perumahan biasanya itu adalah perumahan-perumahan vertikal, lalu kantor, gedung-gedung kantor dan juga shopping mall itu adalah contoh dari open building, contoh-contoh open building yang mana biasanya mereka menawarkan ruang yang bisa diubah, yang bisa berubah. Di sini kita akan melihat beberapa contoh dari implementasi open building. Nah, contoh yang pertama ini adalah Banner Building di Seattle. Nah, di sini ini merupakan bangunan apartemen low rise, yang mana idenya adalah orang-orang membeli empty space, membeli
ruang yang kosong, lalu mereka mengisinya sesuai dengan preferensi mereka. Nah, di sini kita lihat apa yang mereka beli itu kita lihat ada di foto kiri bawah ini. Jadi mereka membeli empty space dengan adanya sudah perbedaan level, ada dua level di sini. Nah, dengan adanya dua level ini, jadi orang-orang yang membelinya bisa lebih leluasa dalam mendefine ruang mereka dan bagaimana mereka bisa mendesain sendiri sesuai kebutuhan mereka. Nah, yang kedua ini adalah rancangannya Le Corbusier, yaitu Maison Leger. Nah, di sini itu juga merupakan housing, jadi kebanyakan open building itu sebenarnya housing ya, karena ide awalnya memang bagaimana orang-orang di dalamnya itu bisa bertambah tua atau mereka bisa penurunan fungsi tubuh misalnya karena menjadi tua itu mereka menjadi kurang bisa fleksibel tubuhnya sehingga perlu diwadahi di dalam huniannya, berbeda ketika dulu dia masih muda begitu. Atau juga bisa dengan pertambahan anggota keluarga, misalnya pertama dia 2 orang newlyweds gitu, orang yang setelah menikah. Lalu setelah itu dia akhirnya punya anak. Punya anak akhirnya butuh ruangan. Dia punya anak lagi, butuh ruangan lagi. Karena sudah overwhelmed dengan semua, maksudnya 2 anak gitu-gitu, dan akhirnya mereka memiliki misalnya asisten rumah tangga. Nah, asisten rumah tangga ini juga butuh ruangan. Nah, open building itu dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang selalu berubah itu. Nah, tapi open building itu bisa banyak sekali penerapannya. Contohnya di Corbusier ini. Nah, di bangunan yang dibangun oleh Corbu ini kita lihat perubahan yang terjadi. Dia open buildingnya konsepnya adalah satu ruangan itu dia bisa berubah fungsi. Nah, berubah fungsi maksudnya bukan dalam jangka waktu yang panjang, tapi berubah fungsi dalam jangka waktu yang sangat pendek. Misalnya dalam jangka waktu jam, begitu. Jadi kita lihat gambar yang kiri ini adalah gambar plan, gambar dana ketika malam hari. Nah, kita lihat ini ada kasurnya yang bisa dibentangkan seperti itu. Nah, gambar yang kanan ini adalah gambar ketika daytime. Jadi misalnya ini ya, jadi kasurnya ini akan dikembalikan sehingga misalnya kasurnya jadi nggak kelihatan kayak gitu. Jadi yang fleksibel adalah furniture-nya, adalah bagian infill di dalamnya. Seperti itu. Nah, ini juga contoh dari bagaimana open building itu mewadahi perubahan sistem bangunan di dalamnya. Misalnya kalau gambar ini adalah perubahan plumbingnya itu. Jadi maka dari itu ketika di dalam bangunan open building sistem bangunan yang seperti plumbing dan sebagainya itu dia tidak berada ditaruh di dalam base-nya atau di dalam support-nya. Tapi dia memiliki level yang berbeda sehingga ketika dirubah support ini tidak diotek-otek gitu istilahnya, tidak mengalami perubahan juga support-nya. Hanya infill-nya mengalami perubahan. Nah, begitu pula dengan sistem-sistem ini harus dikerjakan atau sistem ini hanya ada di unitnya, tidak sampai dia itu ke unit orang di bawahnya. Seperti contoh yang ini ya. Jadi salurannya tidak dialirkan ke unit tetangganya. Ini adalah unit tetangganya, misalnya ini adalah unitnya dia. Nah, kalau sampai dia ke unit tetangganya nanti ketika akan ada perubahan sistem misalnya. Jadi
yang terpengaruh itu bukan hanya dirinya, tetapi juga yang terpengaruh adalah orang lain di building itu. Jadi mengapa bangunan tersebut didesain harus menghindari meletakkan part-part atau meletakkan sistem atau bangunan itu, meletakkan bagian-bagian dari sistem milik dari satu penghuni itu di-ceiling di langit-langit dari penghuni yang lain. Nah, contoh selanjutnya adalah Flex Court dari Yoshida di Osaka 98. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana cara dia untuk menerapkan open buildingnya. Seperti yang slide sebelumnya tadi, dia memakai raised floor, yaitu lantai yang ditinggikan. Jadi lantai yang diinjak oleh penghuni itu tidak langsung menempel pada supportnya atau tidak langsung menempel pada plat lantai yang menjadi strukturnya. Tapi dari struktur lantai itu dia naikkan kembali sehingga memiliki ruang di bawahnya. Ada ruang antara di situ. Nah, ruang antara ini yang bisa menjadikan segala macam sistem bangunan menjadi fleksibel ditaruh di situ. Nah, seperti halnya tadi ya, akan ada support dan infill. Di sini dia juga memberikan istilahnya yaitu skeleton. Nah, skeleton atau support dia yang menyediakan basic infrastructure dan didesain untuk permanen. Sedangkan infill dia itu masa hidupnya lebih pendek. Jadi yang didetermine oleh penghuninya dan bisa beradaptasi. Maka dari itu support ini yaitu seperti struktur-strukturnya yang bisa tidak berubah dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan infill-nya seperti yang tadi kita lihat, dia kontrolnya adalah misalnya dari satu individu atau satu keluarga, sehingga infill-nya lebih fleksibel untuk berubah. Ini adalah contoh ya, bisa jadi misalnya ketika membeli pertama itu bisa empty space seperti apa, atau space yang lapang. Nah, jadi infill yang pertama itu bisa jadi dia memberikan sekat-sekat di dalamnya. Lalu untuk lantai yang kedua juga dia mulai mengisinya juga. Lalu ketika ada beberapa perubahan dalam kehidupannya, sudah berkembang, sudah misalnya memiliki anak, jadi ada perubahan lagi di lantai ketiga seperti itu, sehingga akhirnya menjadi sebuah hunian yang komplit. Nah, ini juga ada contohnya. Jadi misalnya user pertamanya yang paling awal adalah profesional muda gitu ya, yang masih tinggal sendiri. Nah, kalau tinggal sendiri itu di situ ada ruang-ruang yang lebih ke seperti studio style gitu. Jadi kita lihat bahwa masuk misalnya ini ya. Jadi ini kita lihat studio stylenya dengan satu bed ini. Dengan ini ada ruang pertemuan di sini, misalnya ruang bersama atau ruang multifungsi, nyambung ke sini dengan balkon. Nah, jadi kita lihat bahwa jika satu orang saja dia bisa hidup seperti ini, gitu. Dia juga bisa memberikan dia bisa menaruh kantor di situ juga, gitu. Nah, untuk yang kedua, ketika dia memiliki roommates ya, dia tinggal dengan roommates atau dengan teman, jadi tidak sendirian lagi. Nah, di sini mulai ada pengembangan adanya ruang-ruang individu, ini kita lihat adanya kamar individu di sini. Itu.
Nah, kita juga lihat juga, misalnya ini batas awalnya ya. Ini adalah base-nya. Kita lihat bahwa ada extension ke sini. Nah, kita lihat di sini sudah mulai ada gambar individu, lalu share space-nya atau ruang multifungsinya itu secara sentral yang bisa diakses secara adil dari 2 unit bedroom, dan juga circle of movement seperti itu. Lalu ketika sudah berkembang lagi adanya intergenerasi ya, adanya keluarga besar. Maksudnya sudah mulai itu misalnya, jadi bisa juga tadi ini berkembangnya dengan memiliki anak dan sebagainya. Nah, sudah mulai ada penekanan kebutuhan tiap individu. Lalu juga bisa juga ketika sudah ada kakek neneknya di situ, ada penambahan kebutuhan grandparents-nya, kebutuhan orang tua, itu. Nah, jadi ini misalnya ketika orang tua dengan satu anak gitu ya, yang misalnya tiga penghuni, satu pasang orang tua, ayah ibu dan juga satu anak. Nah, di sini bisa jadi yang dibutuhkan adalah hanya ini aja. Ada satu main atau satu bedroom utama, lalu dengan bedroom anak itu kecil saja, misalnya seperti ini. Bisa juga masih satu kamar. Nah, ketika adanya addition-nya, ada kakek nenek tinggal di sana, mulai ada kebutuhan ini, kebutuhan kamar yang lain. Nah, di sini kita lihat ini adalah sebelumnya di sini ya. Jadi dia extend. Oops. Nah, dia extend ke sebelah sini sehingga ini bisa mengakses bisa ada satu ruangan tambahan untuk kakek neneknya dengan ada kamar mandi sendiri gini ya. Jadi kalau kita lihat ini mulai merambah atau mulai extend ke sana. Nah, setelah itu ketika mungkin ada kakek neneknya, langsung ada anaknya, lalu dibutuhkan adanya satu asisten rumah tangga. Nah, akhirnya extend karena dia membutuhkan, asisten rumah tangga juga membutuhkan ruangan sendiri untuk dirinya. Nah, ini juga contoh lagi, namanya adalah super loft. Jadi dia ada di Belanda, arsiteknya Max Koller. Nah, di sini adalah idenya itu hampir sama seperti yang tadi Yoshida itu, bagaimana supportnya dan infillnya itu dibedakan. Dan infillnya bisa didefine sangat customized oleh usernya. Ini contoh-contohnya, misalnya yang pertama ya ada 30 meter persegi, lalu kalau 30 meter persegi, jadi tipenya bisa seperti ini yang didapat, misalnya seperti ini. Studio loft untuk yang profesional kayak tadi. Lalu mulai memiliki pasangan gitu ya, ini tinggal berdua. Jadi dia menambahkan 45 meter persegi. Ini letter L begini. Jadi studio loft untuk professional couple. Oke, ternyata membutuhkan kamar yang lebih private gitu. Jadi ini begini bentuknya. Lalu berkembang lagi ke 60 meter persegi ini. Loft for professional couple dan juga adanya kids room. Jadi butuh 2 kamar, ada kamar main bedroom untuk orang tua dan juga 1 kamar untuk anak. Lalu berkembang lagi kebutuhannya, misalnya kayak gini. Jadi akhirnya dia membutuhkan 120 meter persegi. Nah, di sini modulnya semuanya adalah modulnya seperti ini. Bagaimana base-nya atau supportnya ini adalah frame di sini,
dan infillnya itu adalah yang di dalamnya ini. Jadi yang didapat pertama itu modulnya adalah 30 meter persegi dengan ini adalah sistem servisnya. Kalau servis dia tidak bisa berubah, karena servis termasuk supportnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kesimpulannya itu pendekatan open building itu sebenarnya sangat penting untuk diaplikasikan untuk semua skala. Kenapa? Karena dia adalah salah satu cara untuk mengextend life cycle sebuah building dengan perubahan-perubahan. Begitu. Jadi, open building itu dia sangat erat kaitannya dengan flexible space dan adaptable space, yaitu sebuah ruang yang sangat fleksibel, mewadai kebutuhan dan perubahan, dan juga ruang yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, open building dengan flexible dan adaptable space ini sangat bisa di-achieve atau sangat bisa diimplementasikan dengan consideration yang sangat hati-hati misalnya dari bagaimana dia mencoba merefleksikan atau memproyeksikan kebutuhan di masa yang akan datang, lalu perubahan-perubahan yang kira-kira terjadi itu seperti apa, dan juga teknologi-teknologi yang bisa diwadahi di housingnya. Misalnya jika kasusnya adalah housing, begitu. Sehingga harapannya adalah ketika ada perubahan user, tidak dibutuhkan cost yang sangat tinggi untuk merubah building itu. Oke, baik. Jadi topik kedua sampai di sini tentang open building. Jadi setelah ini adik-adik bisa menulis resume dari dua topik itu, dan juga bisa juga di situ ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan bisa ditaruh juga di resume tersebut. Baik, terima kasih. Semoga dua materi ini bisa menambah pengetahuan adik-adik. Terima kasih, selamat siang.